Assalamualaikum, selamat sore sahabat kebun Indra Tarigan dan sobat Rapati dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya masih berada di Rapati Farm di kebun anggur miliknya Kang Warso. Para penghobi anggur pasti sudah tahu siapa Kang Warso ya. Salah satu merupakan pekebun anggur yang memang sudah lumayan sukses selama ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya rasa kita beruntung sekali karena Kang Warso bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan tips-tips bagaimana cara menanam anggur agar kita bisa panen anggur di rumah masing-masing. Jadi supaya menjikan waktu, kita langsung saja ya. Silakan Kang Warso, kira-kira bagaimana sih untuk kita yang mungkin masih para pemula ini tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan atau lakukan kalau kita berkeinginan untuk menanam anggur di rumah. Baik Bang Indra, untuk tahapan-tahapan menanam anggur itu yang pertama dan paling utama itu kita perlu mempersiapkan media tanam. Media tanam, ya. Jadi media tanam yang kita gunakan itu harus benar-benar sudah matang, artinya sudah melalui proses fermentasi atau dekomposisi. Itu setidaknya selama 1 hingga 3 bulan atau lebih. Semakin lama waktu dekomposisi maka kualitas media tanamnya akan semakin bagus. Sampai 3 bulan, gitu kan? Ya. Umumnya saya gunakan waktu di 3 bulan. Ya. Kemudian untuk komposisinya itu ada beberapa campuran bahan. Yang pertama itu sekam bakar. Terus yang kedua pupuk kandang. Pupuk kandang bisa dari kambing, sapi atau ayam, itu bebas. Yang penting yang mudah diperoleh di sekitar kita. Terus yang ketiga adalah sekam mentah atau sekam lapuk. Komposisi perbandingannya berapa Kang kira-kira? Perbandingannya seimbang 1:1. Iya. Nah, jadi dari 3 bahan itu dicampur secara merata, kemudian disimpan selama sekitar 1 hingga 3 bulan. Untuk penyimpanan bisa dengan ditumpuk saja, digunduk, atau dimasukkan ke dalam lubang tanam atau dimasukkan ke dalam pot atau planter bag. Dan itu selama proses fermentasi itu kelembaban medianya tetap dijaga. Jadi kondisi harus selalu lembab. Disiram juga ya Kang ya? Kering disiram. Iya. Boleh terkena sinar matahari kan? Boleh, kena sinar matahari, kena hujan boleh. Itu yang pertama tentang media tanam. Terus yang selanjutnya adalah bibit. Nah, bibit ini juga merupakan faktor yang sangat penting, di mana pemilihan bibit yang kurang tepat maka nanti akan berpengaruh juga ke pertumbuhan tanaman setelah ditanam. Jika kita tanam bibit yang sudah tua ya, sudah besar dan bibit yang berkualitas, maka setelah ditanam maka pertumbuhannya akan sangat cepat, apalagi diimbangi dengan pemupukan yang intensif. Ya. Jadi kalau boleh saya mengulang sedikit ya sahabat. Jadi persiapan tadi media tanam sudah dijelaskan secara dengan jelas dan detail oleh Kang Warso. Kemudian yang kedua yang menentukan adalah bibit. Sebagai informasi, di sini di Rapati Farm kita juga menyediakan bibit ya Kang ya? Iya Bang. Nah, jadi nanti para sahabat yang kalau ingin bisa ikut memiliki anggur-anggur varietas unggulan yang bisa ditanam di rumah, nanti mungkin akan saya sertakan di link deskripsi kontak person dan nomor telepon yang bisa dihubungi, dan kita bisa kirim ke luar daerah kira-kira kan? Untuk Jawa dan luar pulau bisa ya Kang ya? Bisa semua, tapi untuk luar pulau mungkin harus bersabar sedikit. Harus lebih bersabar karena wajib kirim bibit yang lebih tua. Iya. Oke, lanjut Kang, kira-kira. Kemudian setelah ditanam itu yang perlu diperhatikan adalah perawatan tanaman. Jadi anggur itu termasuk tanaman merambat, maka kita harus menyediakan tempat untuk rambatannya. Untuk rambatan bisa dibuat seperti pagar itu atau trellis, atau kita gunakan para-para itu untuk rambatan. Terus tempat tanam ya, jadi anggur ini termasuk tanaman yang menyukai sinar matahari, membutuhkan sinar matahari yang cukup. Artinya pemilihan tempat juga harus kita sesuaikan dengan banyaknya sinar matahari yang masuk.
Semakin banyak maka akan semakin bagus. Itu nanti akan berhubungan terhadap produktivitas tanaman. Ya. Kemudian Kang, mungkin yang pasti para sahabat di rumah ini ingin tahu nih, karena mungkin ini merupakan salah satu hal yang paling penting mungkin menurut saya, pemupukan. Ya, untuk pemupukan anggur itu termasuk ya nggak salah. Untuk teknisnya bisa dilakukan dengan cara disiram atau digosor, itu dengan interval waktu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya Kang ya. Terus bahan pupuk yang digunakan untuk masa di bawah 6 bulan atau 6 bulan pertama itu bisa menggunakan NPK 16-16-16. Dosisnya sebanyak 1 sendok makan penuh. Itu dilarutkan dalam 1 atau 2 liter air, kemudian disiramkan. Pertanaman. Pertanaman. Itu sampai 6 bulan usia. Sampai usia 6 bulan. 6 bulan. Mulai dari tanam ya Kang ya. Iya. Kemudian Kang? Kemudian nanti setelah 6 bulan ke atas itu kita ganti pupuknya dengan pupuk Happy namanya. Pupuk Happy. Jadi pupuk Happy ini racikan saya dari formulasi. Itu terdiri dari 3 bahan. Yang pertama karate boron. Karate boron Itu sebanyak 24 gram. 24 gram. 24 gram karate boron. Yang Ya. kedua adalah MKP. MKP-nya 12 gram. 12 gram. Dan yang ketiga KNO3 putih. 3 putih. Itu sebanyak 20 gram. 20 gram. Nah, ini racikan untuk satu tanaman. Untuk cara aplikasi dari bahan ini dicampurkan dalam air. Jumlahnya bisa 5-10 liter. Seminggu sekali Kak. Seminggu sekali. Seminggu Jadi sekali. jumlah air itu nanti menyesuaikan besar kecilnya tanaman. Iya. Jadi Jadi bisa. yang penting satu formulasi ini untuk satu tanaman bisa pakai air 5 liter atau 10 liter. Iya. Kemudian Kang, selain pupuk NPK pada masa vegetatif tadi, pada masa 6 bulan pertama penanaman, dan pupuk Happy yang kita berikan, mungkin ada lagi tambahan Kang, mungkin yang Untuk di Rafati Farm ini ada juga namanya asam humat. asam humat. Ini asam humat. Oh, ini produk dari Rapati ya Kang? Ini produk Rafati Himat, ini namanya. Ya. Kemudian ada satu lagi itu aminosan, cuman lagi pas habis, jadi mungkin kita jelaskan aja. Jadi asam humat dan aminosan ini kapan kita berikan dan bagaimana dosisnya Kang? Untuk asam humat dan aminosan diaplikasikan juga setiap 1 minggu sekali, mulai dari 1 minggu setelah tanam, itu sudah rutin. Ya. Untuk dosisnya per 1 liter itu untuk asam humat sekitar 2 gram, terus aminosannya 10 mili. Ya. Jadi sahabat, mungkin yang belum familiar dengan asam humat dan aminosan itu, mungkin saya sedikit menjelaskan, tapi mohon koreksinya Kang nanti kalau salah. Asam humat itu kan merupakan senyawa fitohormon ya, dimana dia itu memang sifatnya sebagai pembenah tanah. Jadi dia akan mengurangi efek negatif dari pemberian pupuk kimia, kemudian dia juga memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur, nanti lebih sehat ya Kang ya. Lebih gembur, lebih subur, dan unsurnya lebih tersedia. Nah, ya jadi sahabat yang ingin punya, kalau misalnya di sana sulit untuk mendapatkan, bisa dipesan online juga nih Kang ya? Ya. Bisa dipesan online. Ya. Cara pemakaiannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Warso. Jadi Kang Warso, ini mohon maaf nih, saya sambil belajar karena saya datang kemarin memang jauh-jauh, saya juga ingin tahu. Saya ulang ya Kang ya, mohon koreksinya. Jadi pada pemupukan ini sampai 6 bulan pertama setelah penanaman, kita cukup memberikan NPK dengan ditambah juga asam humat dan aminosan setiap minggunya. Dosisnya tadi mungkin sekitar 1 sendok makan NPK untuk 1-2 untuk 1-2 liter air ya. Itu untuk satu tanaman. Untuk satu tanaman kita berikan. Kalau asam humatnya 1 sendok makan juga. Enggak, itu 2 gram ya kalau untuk per liter. Jadi mungkin kalau pakai sendok sekitar setengah sendok teh. Setengah sendok teh ya, iya. Kemudian untuk aminosannya tadi Kalau untuk aminosan 10 mili atau 1 tutup botol. 1 tutup botol. Setiap minggu kita berikan sampai usia 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kita mengganti formula pemupukan dengan pupuk Happy.
Nah, sekali lagi mohon maaf nih sahabat, ini saya harus menjelaskan lagi bahwasanya memang pupuk Happy ini merupakan formula pemupukan yang memang dibuat oleh Kang Warso dan memang sudah diaplikasikan di kebun selama ini dengan hasil yang alhamdulillah memang sudah terbukti. Jadi pupuk Happy itu sendiri terdiri dari campuran antara karate boron, NKP, dan KNO3 yang putih ya Kang ya. Tadi cara pemakaiannya sudah dijelaskan, dosisnya juga sudah jelas. Nanti mungkin agar lebih jelas lagi saya mungkin bisa sertakan di link deskripsi, dan kalau mau lebih gampang lagi juga bisa pesan kemari ya. Lanjut Kang, kira-kira Kang. Oke, itu setelah pupuk. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemangkasan. Pemangkasan, ya ini benar-benar masalah yang penting sekali ini Kang. Yang sangat penting karena tanaman anggur itu juga harus dipangkas kalau ingin dibuahkan. Nah, untuk pemangkasan ini ada beberapa jenis pemangkasan. Yang pertama itu pemangkasan bentuk. Ya. Terus yang kedua yaitu pemangkasan untuk pembuahan. Ya. Nah, untuk acuannya sendiri tanaman anggur itu sudah bisa dipangkas jika diameter cabangnya minimal ukuran pensil dan sudah tua atau berkayu. Kalau dari waktu interval itu bisa kita ambil setiap 4 bulan sekali. Setiap 4 bulan sekali ya Kang ya. Jadi dari pangkas pertama, kedua, dan seterusnya itu jedanya setiap 4 bulan. Ya. Nah, untuk pemangkasan pertama itu dilakukan untuk membentuk cabang sekunder atau istilahnya karder. Itu dilakukan pada ketinggian, misal kita pakai para-para itu sekitar 1 jengkal di bawah para-para. Itu setelah tanaman 4 bulan. Kemudian dari setelah pemangkasan itu kan nanti tumbuh tunas. Ya. Itu kita pelihara 2 tunas. Ya. Jadi nantinya akan diperoleh 2 cabang sekunder. Ya. Sebaiknya Kang, ini kan banyak kontroversi, barangkali kebingungan dari kami ya, terutama yang masih baru-baru. Apakah kita boleh memakai tunas air ataukah memang harus bat sejati sebagai cabang sekundernya nanti Kang? Cabang sekunder boleh memakai tunas air. Boleh ya Kang ya? Iya. Saya pikir ini memang penting karena banyak sekali para sahabat yang masih mempertanyakan, bingung ya Kang ya. Jadi kalau boleh saya mengulang nih Kang, biar saya sambil ingat. Pemangkasan itu biasanya dilakukan 4 bulan sekali ya Kang ya. Dimana pemangkasan pertama itu untuk kita membentuk tajuk, untuk membentuk cabang sekunder. Di mana nanti dari cabang sekunder itu akan keluar cabang-cabang yang disebut dengan cabang tersier. Itu setelah pemangkasan yang kedua. Nah, cabang tersier ini kita pangkas pada pemangkasan yang kedua. Ya, jadi untuk jaraknya 4 bulan dari pemangkasan yang pertama. Jaraknya 4 bulan dari pemangkasan yang pertama. Dengan harapan ketika cabang tersier yang kita pangkas nantinya akan keluar tunas baru bersama dengan bunga gitu ya Kang? Ya, itu harapannya bisa bareng bunga atau tidak. Jadi tergantung dari treatment pemupukan selama 4 bulan sebelum pangkas. Ya. Jadi sahabat, mungkin poin penting yang ingin saya ingatkan kembali kepada kita yang sama-sama masih baru di anggur ini adalah saya pikir pemupukan dan pemangkasan merupakan 2 poin penting agar kita bisa membuat anggur yang kita tanam di rumah itu memang berbuah. Karena tanpa pemupukan yang baik dan tanpa pemangkasan, memang mustahil bagi kita untuk bisa membuahkan anggur yang kita tanam ya Kang ya. Nah, saya pikir itu saja. Terus Kang, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Kang? Ya, masih ya untuk pemangkasan yang kedua tadi untuk membentuk cabang tersier. Selanjutnya setelah 4 bulan berikutnya itu kita bisa melakukan untuk pemangkasan pembuahan. Nah, pemangkasan pembuahan ini dilakukan pada cabang tersier. Cabang pembuahan. Ya. Untuk acuannya sama, minimal pensil dan juga berkayu. Kemudian untuk titik pangkasnya kita bisa melakukan pemangkasan dengan menyisakan 2 hingga 8 mata tunas tergantung jenis. 2 sampai 8 mata tunas. Berarti saya tadi ada keliru berarti ya Kang ya. Artinya setelah kita tanam 4 bulan pertama kita membentuk cabang sekunder, kemudian 4 bulan kemudian kita pangkas untuk membentuk cabang tersier. Saat cabang tersier terbentuk itu bisa juga sekaligus berbunga. Oh gitu, bisa saja memang ya. Tapi kalau nggak keluar bunga kita biarkan sampai 4 bulan kita rawat, baru dipangkas di mata tunas kedua atau ke-8 tergantung varietas. Kedua sampai ke-8. Kedua sampai ke-8. 2, 4, 6, 8 atau
Ya, dengan harapan nanti keluar tunas yang biasanya akan membawa bunga. Saya pikir ya cukup jelas ya untuk pemangkasan. Nah, kemudian satu lagi nih Kang, yang juga poin yang tidak kalah pentingnya, agar tanaman anggur yang kita tanam ini tetap sehat, terbebas dari serangan hama. Nah, ini gimana kira-kira Kang yang kita lakukan? Ini tentunya harus kita lakukan pengendalian hama dan penyakit. Ya. Nah, khususnya anggur ini sangat rentan terhadap jamur. Jamur ya. Maka betul. Untuk aplikasi pestisida harus dilakukan untuk pencegahan. Jadi baik itu ada jamur atau nggak ada jamur, tetap dilakukan penyemprotan setiap 1 minggu sekali. Ya, kalau boleh Kang, buka rahasianya ke kita semua. Kira-kira kita pakai apa ini fungisidanya? Untuk bahan fungisida ada 3 jenis, itu nanti dengan kandungan bahan aktif yang berbeda dan diaplikasikan dengan cara dirotasi atau selang-seling setiap 1 minggu. Untuk yang pertama itu bisa menggunakan Amistartop. Amistartop ya. Bahan aktif azoxystrobin. Ya. Terus yang kedua bisa menggunakan Kopside, itu bahan aktifnya tembaga hidroksida. Ya, dan yang ketiga bisa menggunakan Saronil, itu bahan aktifnya metalaksel. Ya, jadi ketiga fungisida dengan bahan aktif yang berbeda ini kita berikan 1 minggu sekali bergantian, dirotasi ya Kang ya. Iya. Lanjut Kang, kira-kira. Lalu ini untuk fungisida atau untuk pengendali jamur. Kemudian selain jamur juga ada hama. Hama seperti kutu daun, tungau, kutu putih, terus kumbang, belalang, juga ulat. Nah, ini masing-masing tentunya menggunakan insektisida yang berbeda. Misal jika hamanya kutu, kita bisa menggunakan Demolis. Bahan aktif Abametin. Terus untuk belalang atau kumbang itu kita menggunakan Lanet, bahan aktifnya Metomil. Dan untuk ulat itu menggunakan Prevaton dengan bahan aktif kloran talang itu. Ya, saya pikir ini sudah lumayan lengkap ya. Kira-kira untuk aplikasi insektisida ini bisa diaplikasi setelah ada hama atau terlihat ada gejala hama. Itu segera di treatment. Ya. Ya, saya pikir sahabat, kita beruntung sekali ya pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu yang tertumpah yang bisa kita dapatkan nih. Namun begitu, saya yakin sekali yang namanya ilmu bercocok tanam itu kan merupakan saripati dari pengalaman berpuluh bahkan beratus tahun. Jadi mungkin akan sangat naif jika kita mungkin bisa langsung menguasai secara ahli dengan kita hanya menonton satu video barangkali ya Kang ya. Jadi karena itu mungkin saya yakin sekali banyak sekali sahabat-sahabat yang masih mempertanyakan, masih bingung tentang apa yang sudah kita jelaskan tadi, walaupun saya pikir penjelasannya juga sudah sangat detail dari awal sampai akhir. Nah, jika memang misalnya para sahabat misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati sekali menjawab. Kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, saya akan langsung konsultasi kepada Kang Warso. Saya pikir begitu. Ada lagi Kang mungkin kira-kira yang perlu kita ketahui bersama nih pada kesempatan kali ini. Ya, yang terakhir itu mungkin paling kita harus lebih sabar dan telaten dalam merawat. Ya, ini saya pikir merupakan nasihat yang sangat bijaksana sekali ya. Karena memang siogyanya berkebun, bercocok tanam itu adalah melatih kesabaran. Nah, jadi kalau kita ingin hasil yang lebih baik, ya memang kita harus selain belajar, ya kita juga harus bersabar. Saya setuju sekali Kang. Mungkin itu saja barangkali ya Kang ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia sih kali ini. Aduh, saya ngomongnya sampai belibet nih sahabat, mohon maaf karena saking saya senangnya. Saya jauh-jauh datang dari Binjai ke Medan baru kemari untuk langsung ketemu Kang Warso untuk belajar. Jadi saya senang sekali, mohon maaf saya ngomongnya kadang terburu-buru dan belibet. Tapi terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Kalau memang para sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut mungkin bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.